Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'tihim naba'ul ladzina min qablihim qaumi Nuhin wa 'adin wa Tsamud. Wa qaumi Ibrahim wa ashabi Madyan wal mu'tafikat atadhum rusuluhum bil bayyinah fama kana Allahu liyadlimahum walakin kanu anfusahum yadlimun. Alam ya'tihim ana ta ora teka him ing wong-wong munafik lan wong kafir apa nabaul ladina critane atau khabare wong-wong akeh min qablihim dalam sadurunge wong-wong kafir lan wong munafik rupane alladzina qaumin Nuhin ya kaum Nabi Nuh. Apakah tidak sampai ceritanya orang-orang terdahulu sebelum mereka yaitu kaumnya Nabi Nuh wa adin lan kaum Ad kaum Hudin tegese kaum Nabi Hud wa Samuda lan kaum Samud kaum Salihin tegese kaum Nabi Saleh wa kaum Ibrahim lan kaum Ibrahim wa ashabi Madyan lan ashabu Madyan kaum Syuaib tegese kaum Syuaib wal mu'tafikati lan wong-wong sing din wolak-walik dijungkir balikan maknane mung qalibat yaitu Allah menjadikan dikeruk tanahnya dari atas ke bawah, bawah ke atas. Kuro kaum Lut tegese perkampungane kaum Nabi Lut ahliya tegese penduduke Nabi penduduke kaum Nabi Lut yaitu dikeruk buminya. Atadhum taqahum ing wong-wong kafir lan wong munafik atau alladzina min qablihim atadhum taqahum ing alladzina min qablihim yaitu kaum Nabi Nuh, kaumnya Nabi Ad, kaum Nabi Hud, kaum Samud. Sapa rasuluhum utusan-utusane kaum bil bayyinati nglawan gawa bukti bil mukjizati tegese mukjizat. Fakadzabuhum mongko padha nggoroi sapa kaum-kaum hum ing utusan-utusan Allah. Fa uhliku mongko den rusak sapa kaum-kaum terdahulu. Fama kana Allah mongko ora ana sapa Allah iku liyadlimahum. Yaktine ndolimi nganiaya sapa Allahum ing kaum bi an yu'adzibahum gambar kelan yen to nyiksa sapa Allahum ing kaum biwiridan bin kelan tanpa dosa. Lamnya ini lam yang bisa menasabkan fil mudhari. Lam juhud namanya. Ada lam kae dan lam juhud. Lam juhud itu lam yang masuk kepada fil mudhari yang jatuh setelah lafaz makana atau lam yakun. Maka di sini ada lam yang masuk pada fil mudhari yang menasabkan fil mudhari dengan menyimpan an menjadi liyad limahum dan jatuh setelah lafaz makana Allah itu. Walakin kanu tetapi ne ono sapa wong-wong kafir kaum-kaum terdahulu angfusahum ing awak dhewe wong kafir iku yadlimuna padha nganiaya kabeh. Tetapi mereka menganiaya dirinya mereka sendiri dengan cara birtikabi dan kelawan ngelakoni dosa. Apakah tidak sampai kepada mereka cerita orang-orang terdahulu yaitu kaum Nabi Nuh. Jadi ini Nabi Nuh adalah awalul mursalin. Pertama kali utusan Allah adalah Nabi Nuh. Sebelum Nabi Nuh itu ada Nabi siapa? Idris. Nabi Adam, Idris. Ini rentetannya. Nuh itu bin Lamah bin Matusalah bin Henoh. Henoh inilah yang disebut Nabi Idris.
bin Yarid bin Kenan bin Sis bin Adam. Jadi Adam, Sis, Kenan sampai jadi Nuh bin Lamah bin Matusalah bin Ahalalel bin Henoh. Henoh itu adalah Nabi Idris. Nabi Idris itu lakob asmanya. Nah, awalul mursalin, pertama kali Allah mengutus, artinya Allah membuat yang namanya aturan main hidup nang dunya, jenenge syariat. Ini pentil jeneng. Pentil. Seperti kelapa itu kan, kelapa itu pentilnya itu mayang. Aturan mainnya enggak banyak. Masyarakat hanya cuma mengikuti ini itu. Itu saja Nabi Nuh diberi kesempatan oleh Allah umur panjang. Umurnya terdahulu itu kan panjang. Makanya kepengennya manusia sekarang itu suka apabila umurnya seperti zaman dulu, yaitu ribuan tahun. Umurnya panjang, kaya raya, enak kan ya, dan lain sebagainya. Maka bagaimana otak-otak sekarang? Ini sudah dalam Al-Quran, yawaddu ahaduhum ayu ammaro alfad. Mereka suka apabila umurnya dipanjangkan sampai 1000 tahun. Inilah yang disebut konspirasi global panik yang sekarang sedang dihadapi dengan corona. Bagaimana prosesnya? Ini olah mereka. Sekarang realistis. Dulu orang-orang tidak percaya apabila ngomong dengan orang lain dengan jarak lain. Jangan jarak jauh. Dulu disebut mujizat, sekarang tidak disebut mujizat. Betul? Di sini. Dulu ngomong sama gunung seperti Nabi Daud. Ngomong sama semut. Ya. Seperti Nabi Sulaiman. Kemudian terbang seperti Arya Kamandanu, ya, terbang, kemudian naik angin dan lain sebagainya. Serta Nabi Sulaiman itu naik angin, yang sampai sekarang kamu membayangkan film-film, kemudian ya, film-film klasik, cakar tingkir dan lain sebagainya. Ya, berkomunikasi dengan siapapun. Itu wah hebat, sehingga kamu segang kecil ya, suka nggak film itu? Hah? Si buta dari gua hantu, nah, gitu ya. Kemudian apalagi Jaka Tingkir, Jaka Sembung, itu kan sakti-sakti mandraguna. Kalahlah sekarang. Lah dulu itu wah hebat. Kehebatan yang dulu ngomong dengan orang lain, ngomong dengan setan, orang yang tidak tampak itu namanya setan, jin. Suara tanpa rupa itu hatif. Hatif, suara yang tidak ada rupanya itu namanya hatif. Itu siapa? Jin, setan. Kamu itu kan setiap hari ngomong sama setan. Wow, ternyata lagi nelpon tangannya saja gitu, lagi makan mie nyampluk gitu ya. Ngomong kok keras-keras seperti itu ya. Ngomong sama siapa? Sama jin, setan. Suaranya saja yang tampak, orangnya enggak kelihatan. Itu menggunakan apa? Handphone. Handphone. Hand itu tangan, phone itu ngomong. Jadi ngomong pakai tangan, enggak pakai mulut. Sekarang ngomongnya tidak pakai tangan lagi, tidak pakai mulut. Ngomongnya pakai tangan. Tak 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 tak. Enggak ada suaranya. Suaranya tak 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 gitu kan. Itu. Setiap dina kamu mau ngomong enggak pakai mulut sekarang. Terlaksana. Kemudian bisa ngomong sama dengan orang-orang lain tanpa kabel, tanpa apa. Dulu itu ajaib. Makanya kiai dulu itu ampuh-ampuh, nyata. Pak Yai kok nggak Jumatan? Kamu nggak tahu ya? Saya itu kalau Jumatan di Mekah sana. Wow, hebat. Hebat sekali kiai saya. Mikirnya kan seperti Jaka Tingkir naik halimun.
ya apa? Naik itu seperti Nabi Sulaiman naik angin kan gitu. Hebat. Lah kalau sekarang, Pak Yai, kok nggak Jumatan? Dijawab, saya Jumatannya cuma nggak bisa di YouTube live ini. Live Pak Yai, live itu langsung. Di YouTube itu siaran langsung itu belum Pak Yai. Sekarang di sini itu jam 12, jam tengah 1 Bu, siang. Di sana itu masih jam 8 Pak Yai. Kok enggak ada bisa sholat Jumat di sana Pak Yai? Ini lipo. Kan gitu ya. Ya sekarang enggak bisa. Makanya Kiai sekarang kalau khusyuk kayak tok goblok. Ya, orang-orang khusyuk itu kayak hari gini kok enggak punya HP, kasihan deh lu kan gitu. Kamu saja. Lah ya. Lah sekarang Kiai yang gaya-gaya itu bingung nak umat. Sak pintar tuh. Tahu kan kemarin, ya, orang pinter-pinter itu S2, S3, Kiai. Ternyata di sini itu tidak ada apa-apanya, kan gitu. Gini-gini itu bisa ngalahnya. Kemarin saja nggak bisa ngomong, rektor itu, nggak bisa ngomong sama saya. Ternyata Telmi juga orang-orang mereka. Ya dah, kurang pangken gaul habis ya, makanya kami itu harus progresif. Jadi santri itu jangan kusut. Tapi ya jangan beling itu sana sini. Itu menyelesaikan zaman lah. Namanya ilmu zaman. Makanya ya waddu ahaduhum ayu amaru alfasa. Ini akan terjadi, mereka senang apabila umurnya dipanjangkan. Dulu ada komputer, gumun, heran kamu ya. Kok bisa nulis di situ ini gitu ya. Sekarang zamannya internet. Laman namanya. Yang untuk menulis di internet itu beda dengan apa yang kamu biasa nulis di komputer. Namanya Word ya. Apa? Aplikasinya. Kalau nulis itu kan iya pakai ekstensi apa? XL apa? Kalau tulisan apa? Microsoft Word ya. Nah, itu aplikasinya menggunakan Microsoft Word. Beda dengan laman yang nanti kamu nulis di internet. Karena internet itu adalah menggunakan bahasa perintah. Kalau di Microsoft Word itu kalau tulisannya merah, tulisan I love you, anak emotenya misalnya gambar, itu gampang template gitu ya. Kemudian diwarnai tulisannya. Tapi kalau di internet itu menggunakan MHTL atau bahasa perintah. Maka harus diperintahkan. Kalau di Word itu ya hanya cuma nulis, kemudian pikselnya besar kecilnya itu diatur sedemikian mudahnya. Tapi kalau di internet bahasa coding itu bahasanya adalah bahasa perintah. Ya harus kamu perintahkan. Tulisannya kamu perintahkan. Hai tulisan, kamu berwarna merah. Itu enggak pakai mulut. Sekarang kan pakai tangan ya. Nah. Jadi perintahnya itu kamu perintah. Kalau tidak diperintah enggak akan merah. Hai tulisan, kamu itu tulisannya itu besarnya begini, itu diperintahkan. Itu namanya bahasa internet diperintahkan. Itu internet beda dengan bahasa komputer Excel atau Microsoft Excel atau Microsoft Word itu beda. Kamu gaptek banget di sini, memalukan sekali. Nah ini paham. Sekarang yang dibaca adalah bahasa perintah. Inilah yang akan dikembangkan menjadi sesuatu teknologi baru, yaitu bahasa perintah. Bagaimana diaplikasikan ya waktu ahaduhum ayu amar alfan. Mereka suka apabila umurnya dipanjangkan. Kenapa dia mati? Karena ternyata penyakit jantung. Gitu kan? Kalau orang Islam itu kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap makhluk itu akan mencicipi mati. Kenapa mati? Karena tugasnya jadi manusia sudah habis, khalifah fil ardi. Tapi bagi mereka enggak, mati karena apa? Penyakit. Karena sakit. Berarti bisa diantisipasi dong. Oke,
Sekarang biar jangan mati, harus ketika ada penyakit itu harus gimana? Harus diantisipasi, dibuang penyakitnya. Menggunakan apa? Kalau sakit kepala, bodrek. Kan gitu. Kalau masuk angin, tolak angin. Itu kan wujud software benda. Benda sekarang. Sekarang apapun namanya perangkat, kalau perangkat keras namanya perangkat benda. Lah sekarang kalau diaplikasikan dalam dunia internet itu tidak pakai benda lagi. Semuanya dipadatkan menjadi disebut file. Dulu rekaman orang itu pakai pita. Pita tahu yang isinya itu adalah bahan magnet. Kemudian digesek-gesekkan menggunakan magnet yang dialir dengan setrum. Namanya tipe. Ceklek. Goyang ngedombret, akhirnya berundet, akhirnya gitu. Nah itu karena apa? Karena suaranya disimpan di pita. Pita itu unsurnya adalah magnet atau apa? Zat besi. Digesek-gesek. Akhirnya gitu. Dulu itu video hanya cuma gambaran-gambaran yang negatif. Negatif itu kan hitam kayak hitam putih kayak berlawanan ya. Kemudian banyak, kemudian disorot dengan lampu. Beri audio, jenenge itu adalah layar apa? Itu layar tancap. Ya. Kok orang ngalami kowe? Kamu lahir berapa kamu? Tahun berapa? Ngalami enggak layar tancap? Ya enggak ngalami. Kalau saya layar tancap, langsung saudara-saudara itu sini. Dulu. Ya, saksikanlah nanti malam pakai gambar background yang gambarnya ada Beri Prima lagi pasang ini dengan judul Nyi Rombeng. Oh gitu ya, Beri Prima nggak ada ya yang Nyi Rombengnya. Itu di belakang mobil ada gambarnya, nggak banner pakai tulisan tangan, gambaran tangan lukisan. Saksikanlah nanti malam di alun-alun Kuarasan akan diselenggarakan layar tancap dengan memutar film Si Buta dari Gua Hantu yang dibintangi oleh Malik. Gitu pakai speaker. Rame benar. Ada apa? Bar maghrib sudah. Santri-santri langsung sibuk ditakzir. Dan gitu ya, keamanan berperan. Nanti malam siap-siap di sana. Pasti ada kebobolan ini. Gitu, keamanan. Kemana? Mau enggak boleh gitu sudah depan. Akhirnya apa merono lewat kaku sana jalan layar tancep senengnya rapat tuh layar tancep hujan ya tetap ya gitu ya layar tancep. Karena apa yang melihat ini kemarin ada layar tancep ya saya lihat di aula sini pakai apa dulu itu pakai putar seperti ini kalau pita sekarang apa namanya kontraktor. Ya lah gitu ya gaya ya sudah ya itulah seperti itu ya kamu diputarkan layar tancap kemarin tapi kan ditancap enggak ini benar ditancapkan pring pakai itu pakai karung goni itu layar tancap. Lah sekarang semuanya dipadatkan disebut file ya. Kalau musik dipadatkan menjadi file MP3. Ya kan tulisannya kan file kan. Bacanya apa? Macanya apa? Nerekam. Ya. Nah, gitu. Itu dipadatkan. Kalau video MP4 terus ada yang nanti buat lagi. Nah, tulisannya juga buat file sendiri. Itu hanya cuma kode saja. Titik MP3, titik MP2, kok kenapa 3 saja? Nggak usah tanya lah, pokoknya karpe orang yang membuat gitu saja kan. Ya sebagai tulisan ini dan itu, ada word dan lain sebagainya, ada doc dan lain sebagainya. Sama juga dengan nantinya tuh domain.com.id, apa saja. Besok saya buat domain sendiri kayak gitu kan bisa. Lah ini dipadatkan, semuanya dipadatkan akhirnya tidak berbentuk. Tapi ada nyata-nyata
File itu ditransfer kemanapun, dipindah kemanapun, tidak tampak. Tapi kalau dimasukkan pada suatu aplikasi berbunyi, dilihat, dan lain sebagainya. Itu nyata. Lah ini pun sama. Besok bodrek itu tidak berwujud. Ya hanya cuma titik bodrek itu saja. Mau beli apa? Bodrek. Oh iya. Mau beli apa? Pulsa. Berapa harganya? Kan gitu lah. Ya pulsa 50.000 ya 52 katanya. Bentuknya hanya cuma pulsa 50.000. Besok itu enak lah pokoknya. Kamu ingin tahu nggak? Pokoknya toko bodrek nggak pokoknya seperti punya beli itu pulsa. Beli bodrek berapa? Gitu. Berapa biji? Ya gitu saja. Langsung diontal. Ya lewat mana? Ya lewat internet tadi. Jadi obat apapun besok dipadatkan menjadi bentuk file. Hanya cuma diberi kode-kode ya. Kalau musik MP3 tuh. Kalau bodrek itu kategori sakit kepala. Itu apa nanti ya? Titik sakit kepala atau SK gitu, sakit kepala apa gitu. Semuanya. Nanti itu harus dimasukkan. Di mana? Dalam tubuh. Bagaimana? Ya harus disetting tubuhnya. Yang untuk menginstal beberapa aplikasi. Sekarang hanya cuma kotakan seperti ini diinstal. Wah, mau beli HP yang gimana? Yang RAM-nya besar. RAM itu apa? Enggak tahu lah, pokoknya RAM gitu ya. Gaya banget Malik. Ini RAM-nya kecil ini lah, kayak tahu ukurannya kecil besarnya. Meterannya enggak ada kan juga ya. Wah, ini filenya terlalu besar. Emangnya ditimbang? Tahu pernah nimbang kan gitu. Lah inilah saat sekarang akan terjadi. Mereka katakan adalah apa? Paham sekarang? Tuh. Vaksin itu adalah software yang untuk penginstalannya nanti. Sudah divaksin? Belum. Oh gitu ya. Ya berarti tidak dideteksi besok oleh Bill Gates. Tadi saya ketemu, Pak. Sabar ya, nanti tahun 2002 sudah sama temat semuanya. Sebagian penduduk bumi ini sudah saya dalam kendalikan satu aplikasi, satu software sendiri. Tak gitu saja. Jadi besok sudah uangnya saja tidak akan bentuk fisik, obatnya tidak berbentuk fisik. Sing ajaib lagi itu berbayarnya kalau mahal ya mahal lama. Manusia tetap sakit, tetapi langsung ada antivirusnya, anti scan-nya. Vaksin itu adalah antivirus katanya. Ya. Wah ini HP-nya ngehang ini, nggak ada banyak aplikasi antivirusnya nggak, ini kan ya. Lah itu antivirus. Jadi sekarang baru paham ketika kamu sedikit-sedikit tahu yang namanya Android, iPhone, kemudian apa Microsoft dan lain sebagainya. Itu manusia itu besok itu seperti itu. Karena paham mereka adalah mati itu disebabkan oleh penyakit. Besok ketika sakit tidak pakai bodrek, cukup sudah alami. Karena sudah diinstal antivirus. Sudah diinstal antivirus kamu. Ternyata wong yang sudah divaksin ya juga kena corona lagi. Berarti tidak berdaya dong itu. Wah gagal ini. Ilmuwan sedang pusing. Ternyata gagal. Jangan bilang-bilang kepada orang-orang bodoh itu. Kita masih gagal. Masih gagal. Itu untuk memasukkan software kepada manusia itu dengan apa? Ya dicairkan lah. Dengan media apapun. Kamu mikir MP3 kok bisa gini gitu-gitu syar'id dan lain sebagainya. Enggak usah lah apa saja. Jadi kamu enggak usah mikir itu. Pokoknya siap pakai saja. Besok kamu diinstal. Oke, Indonesia melete hanya cuma jatahnya 40 tahun. Kayak kamu besok 40 tahun sudah isdat. Makanya ikut saya kamu, kalau tidak isdat. Kalau ikut saya lama. Itu siapa orang yang ngomong? Dajjal. Terbukti Dajjal itu sekarang. Siapa yang ikut saya, surga adanya. Tapi kalau tidak, neraka adanya. Itu sih ngomong siapa? Dajjal. Jatahnya paling-paling ini orang-orang yang tidak. Umurnya berapa kamu?
Nah itu 40 tahun sudah isdat. Sudah. Karena hanya itu tekik gitu saja sudah. Gitu. Nah, karena jalannya menggunakan internet. Nggak usah mikir kamu. Dulu saja kamu nggak mikir kok bisa ya gumun-gumun tok. Hanya gini kok bisa ngomong, bisa browsing dan lain sebagainya. Itu saja langsung itu gamenya paro dan lain sebagainya bisa ngomong sana aja. Alah, sekarang bayi-bayi sok gaya, sok pinter. Bahasa ini, bahasa itu. Ini harus dipahami. Karena mikir sana ini. Loh iya ya, masuk akal, masuk akal. Ini saya sudah dengar dari dulu. Namanya global panik. Biar nanti jangan dipertanyakan. Siapa yang menciptakan? Yang menciptakan itu yang pertama kali menciptakan internet. Dulu ditertawakan orangnya. Besok akan saya ciptakan orang bisa mengetahui rahasia orang di dokumentasi tertentu. Dulu kamu ya belum tahu nama komputer lah, gagape nang udah bilang mindalik lah, gagap total lah, gaptek gitu. Dulu yang ada komputer itu kan hanya cuma PT-PT besar menggunakan jaringan LAN. Internetnya masih LAN. Jaringannya LAN. Sekarang dikembangkan WiFi dan lain sebagainya. Jaringan itu menggunakan kabel. Kayak gitu. Itu internetnya masih menggunakan kabel jaringan LAN. Itu saja bisa diketahui lah. Kemudian maka menyunit digital. Dan ini sudah ngomong besok manusia akan saya digitalkan semuanya. Kok bisa? Kamu ndak usah bertanya. Seperti kamu kok bisa orang-orang bisa mengetahui komputernya orang lain. Menjadi hacker dan lain sebagainya. Kamu kan ngintip menggunakan aplikasi ini. Ternyata Malik punya Yayang. Kok bisa? WA-nya saya sadap. Itu kan? Itulah menggunakan apa? Ya internet. Jadi sekarang gitu. Jadi yawaddu ahadum ayu amalu alfalan. Jadi cara gimana? Dibuat global panik dulu. Dikacaukan dulu. Ada penyakitnya ada memang mereka yang menciptakan. Tapi di balik ini makarnya luar biasa dan itu antisipasi adalah dajjalnya itu. Kalau tidak manut ya jatahnya enggak lama. Orang-orang Islam ya hanya cuma jatahnya berapa? Gitu, takut. Aduh takut, ikut sana biar mereka kamu itu ngerasain 1000 tahun. Emang gue pikirin. Nah aku sana bilang, kamu jatahnya paling uripnya nanti 40 tahun, 50 tahun sudah saya isdatkan. Oke, saya jawab. Kamu suka kan? Nanti berhasil kan misi kamu menjadi 1000 tahun, 1000 tahun. Oke sekarang. Emangnya gue takut hal-hal itu? Tetap saja 1000 tahun. Bosen. Bosen. Paham? Ya delok tetangga kamu yang 100 tahun, bosen hidup sudah. Ngapa sih kan? Ada lihat. Wah, panjang umurnya panjang. Kamu gimana? Sudah bosan saya hidup. Itu ternyata 100 tahun saja sudah bosan hidup. Loh kok 1000 tahun? Karena menguasai dunia, uangnya sudah dikeruk semuanya, diciptakan sendiri dan dipermainkan semuanya oleh dia. Ini kan dunia itu dimiliki orang-orang ini, bukan negara adu kuasa. Amerika bukan. Negara itu tunduk kepada orang-orang ini. Ini iluminasi. Orang yang bermadzhab mata satu, yaitu dajjalnya itu. Persaingan antara Allah dan kan ngenyek. Orang iluminasi itu kan ngenyek bahwa mata itu kan dua seperti manusia biar memandang berapa arah. Matanya dua saja nggak bisa memandang. Ini loh saya bermata satu saja lebih cerdas kan gitu. Tuhan kamu katanya bermata. Ainullah, matanya Allah kan gitu. Mata Tuhan, mata dewa dan lain sebagainya. Dua saja itu nggak bisa, tetap melarat saja, melarat. Ini loh, saya mempunyai Tuhan bermata satu yang bisa segalanya. Ingin urip hidup 1000 tahun bisa. Ternyata bisa kan. Ingin ngomong sama orang lain bisa. Itu kamu. Yang sudah dicuci oleh orang-orang Yahudi. Otaknya sudah miring kamu kan.
hopa HP. Tantang saja sini. Akan semua fasilitas saya gunakan untuk juga berdakwah kebaikan. Gitu. Kuasailah teknologi, kuasailah apa, tapi untuk kebaikan kita, bukan kamu ngikut. Bahkan ada hadis itu, seandainya orang Yahudi ngajak ke lubang dob saja, lubang biawak, kamu ngikut. Sampai ke lubang semut saja kamu tetap ngikut. Langsung naik iklan, ada HP baru berlangsung geruduk. Luar biasa. Ini sekarang sudah paham? Mereka suka apabila 1000 tahun. Ya jelas lah, nggak mau mati, maunya dunia itu sudah dalam genggaman dia, uang dia, uangnya tetap saja karena kamu beli pulsa terus, beli HP terus. Softwarenya dia yang mempunyai, diciptakanlah uang digital. Semua tunduk negara-negara. Ini ya. Kita itu dibodohi. Kertas itu pembodohan itu. Pemiskinan, proyek kemiskinan itu menggunakan uang kertas. Kembali kepada ajaran Nabi Muhammad, yaitu uang yang tidak menjadi miskin adalah uang dirham sama dinar, yaitu emas, karena tidak ada inflasi. Coba sekarang, dulu senang sekali dapat 100 ribu gitu kan, diambung-ambung cium-cium, ini uang. Lah sekarang beli tempe saja 100 ribu. Ya gitu ya, Ra. Dulu uang 2000, 1000 itu luar biasa senangnya saya. Karena kaya nilainya. Lah sekarang nggak ada yang mau. Anak saya juga kok 1000 dibuat ya. Lah kertas foto kertas ya, makanya kamu memandang uang itu ya uang saja gitu saja. Itu hanya cuma kertas, tidak ada harganya. Sama dengan koran-koran yang sudah basi, 1 hari saja sudah tidak ada harganya. Hari ini koran hari ini berharga, 5 hari kemudian tidak ada harganya untuk buntel tempe. Samalah uang itu, uang kertas itu. Jadi program kemiskinan di situ ketika mendewa-dewakan uang kertas itu. Sekarang sudah nyata. Besok masuk uang dijadikan uang itu berbentuk digital, seperti padatkan menjadi file semuanya, tidak tampak. Sekarang sudah bukti kan? Kamu kan dibohongi, uang yang katanya paling banyak itu di bank ini, bank itu, gitu. Bohong itu. Tanya sana. Kamu memberi uang setumpuk masuk bank pertama kali. Silakan Pak, ada satpam. Satpamnya juga keren. Ini jelas, hebat ini gedung. Satpam itu kan keamanan, kok dijaga? Karena ada uang banyak, kan gitu. Kemudian trailernya, ada apa Pak? Ini saya akan ngasih uang setumpuk kepada kamu. Oh terima kasih. Katanya nabung, yuk kita nabung. Ya harus setumpuk. Kamu ngomong sama tetangga, kamu tahu ini loh uang saya setumpuk, saya akan tabung di bank. 1 menit kemudian kamu cari, Mbak, ada apa lagi Pak? Saya tidak jadi memberi uang kepada gedung ini. Loh kenapa? Sudah. Ya enggak jadi, pokoknya saya ambil lah. Uang saya mana? Uang Bapak tidak ada sudah. Sudah dibawa sana orang itu. Kejar saja. Ya, uang kamu yang baru dimasukkan, dibeli, terus kemudian ada orang mengambil, diberikan. Kamu diam saja segaya. Uang saya banyak di sini. Kamu dibohongin. Padahal uang kamu tadi yang setumpuk sudah dibawa itu. Tadi itu lewat belakang, lewat samping kamu. Kamu diam saja. Sok gaya kamu. Kan gitu. Makanya ada satpam. Makanya orang-orang yang berdasi itu, berdasi kan, gaya-gaya kan. Biar kamu terhipnotis, wah angker ini. Pegawai-pegawai bank itu kan sangar-sangar ya, berdasi, ramah dan lain sebagainya. Sama lah dengan orang-orang itu. Akademik ada kan. Sekarang kan zamannya apa? Kesehatan, yang merusak kesehatan siapa? Para dokter. Yang merusak akademik siapa? Para dosen-dosen. Masuk sini tidak ada harganya begitu. Rektornya saja kalah ya Lik ya. Iya gitu. Itu yang merusak. Inilah pendidikan seperti ini. Dorang daring dadar guling.
Pendidikannya seperti ini, bertatap mukanya seperti itu. Nah, yang merusak demokrasi, ajaran Al-Quran tentang lana a'maluna walakum a'malukum, toleransi dan lain sebagainya, rusak apa? Itu loh orang-orang yang politisi-politisi itu, yang gagah berani, yang apa di belakang namanya itu ada rentetan SI, SR, apalagi SM, apa MU dan lain sebagainya itu berat, yang katanya berdasi warat terus ngomong-ngomong, itu yang merusak tatanan-tatanan demokrasinya. Berlatihlah untuk tidak menggunakan labelisasi. Makanya besok saya akan buat advokasi di sini. Kamu harus belajar, paham? Gratis kabeh bagi saya. Pokoknya kamu besok diwe sertifikat. Tapi jangan kamu tampakkan itu sok gayanya kamu. Tapi apabila disikut, cenggleng, jaketnya sudah resmi. Ketika teman kamu ada rentenir, kamulah bantu. Ketika permasalahan bantu. Itu besok. Karena sudah masuk sini sama advokasi kebumen itu sudah masuk di Darul Hikam dan akan membesuk. Tapi besok ada orang Nasraninya yang akan mengajari itu. Tidak apa-apa, yang penting ilmunya dulu ya. Dan sertifikatnya gratis, jadi kamu tidak usah keluar-keluar. Advokasi asli, nggak embel-embel hanya cuma dapat kusir, enggak. Nah besok kalau sudah itu 1 kali 2 kali, besok latihannya di Kebumen sana, di pengadilan, biar kamu ngurusi, bisa enggak kan gitu, cara itu KKN-nya kan gitu. Itu dalam minggu ini, bulan ini lebih cepat ini, jadi biasa saja besok ngobrol seperti ini. Tapi itu besok beli sendiri jaketnya, tapi 300.000. Untuk pertama saya gratiskan, tapi kamu nanti baca daftar mau 300.000. Kalau sudah 300.000 langsung diberi itu logo semuanya, kartu, dan besok kalau sudah pembelajaran jadi sama-sama di wisudanya. Tapi ini bukan sistem kayak kuliah, ini ekstrakurikuler yang dilindungi oleh setis. Tapi benar jadi advokasi. Kemanapun itu kayak wartawan ada tandanya. Tuh, makanya jangan keluar-keluar, enggak usah lah. Anak IR, MU, MY apa nang buru dideng-dengna lah, ternyata tell me telat mikir. Ya, tapi dalam suatu kondisi apapun ketika santri dihina, tunjukkan eksistensi kamu. Makanya besok itu masuk semuanya biar kamu nyendang gelar S, tapi enggak usah diandalkan. Ketika kamu datang ke sini kok hanya cuma kuliah, kesasar. Kuliah itu tambah bodoh tahu harus ngaji, tapi besok eksistensinya. Gitu caranya, eksistensinya ketika diludik, tunjukkan jati diri kamu. Itulah caranya. Gini saja, global panik saja nggak tahu. Ini rekayasa global yang diantisipasi itu global panik. Kalau saya melihat itu seperti Dajjal persis. Yang mau mengikuti, ya enak. Ini kekacauan yang akan terjadi besok. Sudah dianggap seluruh dunia tidak ada uang, sudah akan berganti jadi kita. Melarat kabeh semuanya besok karena dimiliki oleh yang namanya ini, Dajjal ini. Paham kamu sekarang? Makanya saya gerak-gerak cepat-cepatan. Untung saya itu lebih kaya daripada Bill Gates. Lihat uang yang belum dicetak, apapun kamu sebut jogi saja. Kamu gaya, saya kaya karena saya itu sudah ada tabungan di nomor rekening bank itu 1 miliar. Mana itu buktinya? Ya ini, itu tulisan saja, saya juga bisa nulis. Kan gitu. Tapi kamu bisa ngambil, ya bisa. Kamu apa bisa ngambil? Bisa, buktikan coba. Andri juga. Mau beli apa? Mau beli lombok katanya. Mau beli lombok saja itu antri mau ya kewarasan, masuk BRI, kemudian antri ngambil hanya cuma katanya 100.000 saja. Beli lombok, dia juga ngantri panas. Kalau saya cukup tulis langsung datang sendiri lomboknya, buktikan itu di rumah. Uang saja itu belum cetak itu sudah antri, minta sama Allah, ya Allah mohon kau beri aku izin untuk mewujudkan menjadi uang akan diberikan pada Gus Mukhtar, biar untuk gaji SPP, gaji dosen. Gitu hebat ya enggak? Makanya saya lebih kaya daripada Bill Gates.
Belkit itu nolnya tambah terus. Digital sih, oke. Saya tuh belum dicetak saja itu sudah milik saya, apalagi uang sang alam itu milik saya. Tuh, itu kekayaan sejati seperti itu. Jadi untuk ini tuh tenang saja. Makanya orang pada bingung. Kok bisa ya? Ya bisa lah. Karena saya orang kaya, kan gitu. Kok semuanya gratis semuanya? Kok bisa? Ya bisa lah. Kamu besok di rumah begitu. Jadi nggak usah lah eksistensi ini ditunjukkan itu. Tuh besok diceritakan lagi. Inilah sudah dari dulu kaum-kaum yang itu. Ini At-Tareh Yahudi. Walau alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.